Selamat bertemu kembali di dalam curhatan kita ya. Ini yang ke-13 ya. Sebenarnya ini ya, salah satu curhatan ya yang belum waktunya sebenarnya saya berikan ya, tapi karena mendesak ya, artinya mendesak ada uh, alumni ya, alumni mengatakan, aduh waktu kita praktikum dulu kok nggak ada rekaman ya. Sekarang saya butuh di tempat pekerjaan saya. Sekarang saya lupa ini tentang pemrograman komputer, ya, khususnya pemakaian Arduino. Waduh, saya bilang ini salah satu yang membuat channel saya berantakan ya, artinya bermacam-macam ya. Meskipun ini masih masuk dalam ya sebagai channel uh, belajar mengajar ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Nah, saya punya di sini waktu praktikum itu saya memakai yang disebut dengan Arduino Kit ya, satu kit gitu ya. Nah, saya punya itu sudah berantakan ya, sudah tidak lengkap ya. Kemudian saya pagi tadi ke lab, terus saya mau melengkapi gitu ya, kit itu ya, untuk agar saya bisa upload untuk permintaan dari alumni kita itu ya. Wah, ternyata di sana saya menemukan kit yang baru, ya belum dipakai, ya pernah dibeli satu kotak. Nah, ini bagus sekali. Ya, saya akan memulai menjelaskan mengenai Arduino ini mulai dari kit itu ya. Itu kit yang Jadi artinya perangkat ya yang sederhana, tidak terlalu lengkap, tapi sudah bisa dipakai untuk praktek-praktek Arduino ya. Ya. Kalau dulu mata kuliah itu berhubungan dengan Visual Basic, tapi sekarang lain. Ya, saya akan menunjukkan bagaimana memakai Arduino tersebut. Ya. Nah, kita dulu ya, kita lihat apa isinya ya. Istilahnya mungkin unboxing ya. Ya. Jadi kita buka kotaknya terus isinya apa aja. Ya. Nah ini ya, kita lihat apa yang disebut dengan Arduino Kit. Nah, ini adalah kotaknya ya. Mungkin istilah orang-orang adalah unboxing ya. Kita ingin melihat apa yang ada di dalam perangkat Arduino Kit ini ya. Nah, mari kita buka ya. Saya buka di sini. Nah, ini ada atas penjelasan, ini adalah gambar-gambar komponen-komponen. Nah, dan ini semua adalah komponen-komponennya yang kita lihat di sini. Nah, ini saya keluarkan satu persatu. Ya. Saya singkirkan dulu. Ya. Pertama yang perlu kita lihat adalah yang disebut di sini ada yang disebut dengan breadboard. Ya, bread roti gitu ya, breadboard. Nah, ini yang mungkin akan dipakai. Nah, ini adalah kelengkapan untuk memakai, misalnya memasang peralatan-peralatan yang akan kita peralatan-peralatan yang akan kita gabungkan di dalam proyek-proyek kita Arduino kita. Nah, selanjutnya ya, saya ingin menunjukkan Arduino-nya sendiri. Nah, ini. Nah, mungkin harus di zoom ya, didekatkan ya. Nah, saya angkat aja ya. Nah, di sini kita lihat ada pin dan sebagainya. Ini ada prosesornya ya. Dan prosesornya ini mungkin ada sebuah prosesor yang prosesor untuk untuk processing ya. Nah, kalau kita lihat ini sepintas di sini ya, di sini ada tulisan analog. Ya. Ada tulisan analog, kemudian ada di sini dari analog kemudian ke digital ya. Di sebelah sini pin-pin digital ya, di sebelah sini pin-pin digital ini ya. Nah, untuk memudahkan saya pakai jepit ini ya. Di sini ada yang ada digital, ini analog ya. Karena apa ya, kebanyakan yang kita pakai, peralatan yang kita pakai itu sinyalnya analog ya, sedangkan dalam prosesor itu sinyalnya adalah digital ya. Saya tidak memerinci nanti lain waktu ya. Ini unboxing dulu ya, kita lihat barangnya. Nah, ini kita lihat ini adalah untuk powernya ya.
ini adalah untuk powernya Arduino, dan ini adalah untuk sambungan USB ke komputernya ya. Oke, jadi inilah Arduino Uno. Oh, terbalik ya tulisannya, saya balik dulu. Nah, ini terlihat Arduino Uno ya. Kalau ada browsing banyak yang Anda ketahui di sana ya. Nah, ini satu ya, letakkan dulu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke ini, ada ya, ada konektor ya. Ya, ini untuk USB. Jadi ya, yang ini adalah untuk menyambung USB, dan ya kalau kita lihat yang sambungan ini ya, adalah untuk untuk yang ke Arduino-nya, sedangkan yang ini adalah untuk ke komputernya ya. Nah, nanti Anda akan tanya, lu kok ke komputer? Ya, nanti akan kita bahas ya, bagaimana membuat programnya, kemudian program tersebut harus kita buat di komputer gitu ya. Ya, tapi bukan sekarang ya, bukan sekarang, akan kita jelaskan nanti, kita akan jelaskan belakangan ya, artinya khusus ya. Baik, ini adalah yang disebut dengan expansion ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini sepertinya tidak ada anunya ya, tidak ada chipsnya apa. Memang iya. Oh, ini adalah nantinya ya akan diletakkan di atasnya ini, di atasnya Arduino ini. Nah, jadi ini Arduino-nya ya, akan kita letakkan di atasnya. Ya, dia akan diletakkan di sini sebagai expansion. Ya. Nah, jadi untuk membantu membantu Arduino-nya supaya nanti, nah ini contohnya ya, ini sudah saya expansionnya sudah letakkan di atasnya ya, jadi supaya terlihat ya, ini di atasnya gini ya. Nah, supaya kita bisa bekerja ya, ini titik-titik ini ya, ini adalah nanti yang akan kita hubungkan ya, banyak di sini. Nah, dengan ada expansion ini menjadi mudah ya, kita tidak perlu pakai, tadi saya tunjukkan breadboard yang besar ini ya, tapi mungkin kita akan memakai breadboard yang kecil yang kita letakkan di atasnya seperti ini ya, jadi menjadi kompak ya. Kenapa kok seperti ini? Karena mungkin breadboard yang dibutuhkan ini itu tidak banyak ya, seperti yang besar ini itu terlalu besar ya, terlalu banyak ya. Tapi ini sangat-sangat ya, breadboardnya ini sangat-sangat appropriate ya, artinya mudah sekali dipakai ya untuk bermacam-macam. Baik ya, setelah expansionnya, kemudian ke breadboard yang kecil, kemudian sekarang kita masuk ke ini, ada sebentar saya lihat peralatannya ya. Ini di dalam kotaknya, dalam boxnya ya, saya lihat. Nah, ini adalah pin-pin ya yang akan kita pakai ya. Jadi untuk menyambung-nyambung ya, ini sambungan yang disebut dengan jumper ya, jumper wire ya, tetapi ini yang istilahnya dari istilah DuPont wire, DuPont ya, buatan DuPont ya, jadi satu ya. Meskipun kalau kita lihat ya, kita bisa pakai juga entar ini ada juga ya, kita bisa pakai yang wire yang seperti ini, ada juga ini ya. Dari unboxingnya, dari boxnya kita lihat ini seperti ini gitu ya. Bedanya ini ujungnya ya, ada yang ujungnya seperti pin seperti ini ya, sehingga kalau yang ini itu adalah buat memasukkan ini ya, jadi menancapkan di sini ya. Padahal di kabel-kabel ini pinnya ini biasanya itu dipakai untuk langsung ke Arduino-nya ya. Nah, kita lihat barang-barangnya dulu apa yang ada di sini. Nah, kemudian ini ada, bentar, ini apa ya, saya buka dulu. Ini yang disebut sepertinya servo ini ya. Ini servo SG90. Oh ya, ini servo.
ya. Jadi kita perhatikan, ya, ini adalah servo motor, ya. Jadi ini ada konektornya di sini di bawahnya ini. Nah, ini akan koneksikan ke Arduino-nya, di mana servo ini bisa kita bisa kita tidak terlihat tulisannya, ya, kita program, ya, seperti tangan robotik, seperti tangan robot, ya, tapi ini latihan ya untuk servo kecil, ya, karena servo ini mirip dengan stepper motor, ya. Jadi stepper motor itu bisa diatur, mirip dengan itu kerjanya. Nah, ini kita lihat di sini ada lengan-lengannya, ya. Ya, jadi lengannya ini bisa saya pasang di sini misalnya, contohnya, ya. Ini saya pasang. Nah, ini lengannya ini lepas bermacam-macam. Ada yang bisa double kiri kanan, ya. Ada yang seperti ini. Jadi ini bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini adalah salah satu contoh servo untuk robotika, ya. Jadi kita lihat nanti bahwa Arduino ini bisa untuk bermacam-macam, ya. Nah, saya memang sengaja tidak memulai dengan program, ya. Jadi, ya, karena itu mungkin kurang menarik, ya. Ya. Memang seharusnya kita mengerti mengenai elektronika, ya. Ya, tetapi itu tidak membuat jenuh kadang-kadang, ya, harus belajar elektronika, ya. Memang sebaiknya kita belajar sedikit mengenai elektronika, terutama komponen-komponen yang itu, ya, komponen-komponen yang, ya. Ini saya tunjukkan dulu, ya. Oh, ini ada LED, light emitting diode, ya, istilah yang dikatakan orang itu lampu kecil-kecil, ya. Jadi lampu kecil-kecil, ya, ada yang berwarna merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Ini masih dalam kantongannya, ya. Nah, kita lihat seperti ini, ya. Nah, ini nanti akan dipakai untuk, ya, bermain-main untuk menyalakan lampu, ya. Tuh, kok menyalakan lampu LED? Ya, nanti suatu saat kita akan berdiskusi bagaimana, ya, yang tadinya di dalam Arduino itu yang hanya tegangannya kecil sekali, ya, itu akhirnya bisa akhirnya bisa menyalakan lampu besar tegangan 220. Nah, itu, ya. Buat apa? Ya, mungkin kita ingin mengontrol lampu rumah kita, ya. Kita ingin mengontrol lampu rumah kita, ya. Ini saya mau mengeluarkan sensor ini, ya. Bentar. Tidak saya siapkan dengan baik sehingga sensornya sulit sekali dikeluarkan. Oke. Nah, kita akan bermain dengan beberapa sensor sederhana, ya. Di sini ada ini ada yang disebut sensor infrared. Nah, ini, nah, agak buram, ya. Itu kan, ya. Nah, ini dia seperti ini. Ini sensor infrared karena tahu dekat dengan kameranya, ya. Kemudian ada lagi sensor yang LDR, dependent pada sinar, ya. Jadi ini adalah sebuah sensor untuk untuk sensor cahaya, ya. Kemudian ada lagi di sini, oh, ini ada LED ini, ya. Nah, LED ini bagus ini, ya. Ya, kalau tidak salah ini LED untuk kalau dia menyala seperti lilin, ya, berkedip-kedip gitu, ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah, ya. Kemudian ini ada sensor apa ini, ya? Sebentar saya baca dulu. Oh, ini sensor sensor temperatur. Nah, ini sensor temperatur. Oh, terlalu dekat buram, ya, saya jauhkan dikit. Ya, sensor temperatur, ya, yang bisa kita pakai untuk mendeteksi temperatur. Oke, kemudian ini ada lagi, apa ini, ya? Seperti saya tidak tahu ini apa, ya. Ini adalah sepertinya switch, ya. Bentar, ini seperti switch. Kok ada SW gitu, ya.
SP520D. Aduh, saya tidak tahu ini ya, saya mesti cek lagi ya, ternyata saya tidak begitu paham ya. Selanjutnya ini ada motor. Nah, ini ada yang disebut dengan motor apa ini ya? Kok di samping ini, kok ngeliat ada porosnya di samping ini, stepper motor ini ya. Jadi ini ada anunya ya, ini ada anunya untuk di ya, stepper motor adalah motor yang anu ya, jadi dia apa, bergeraknya dia sebentar itu, ini tertulis step motor ya. Jadi dia bergeraknya itu sesuai dengan sinyal yang kita berikan ya. Saya nggak tahu stepper motor untuk sudut berapa ini ya, 5 volt DC. Kemudian ada lagi, nah ini bagus ini ya, kita nanti akan belajar juga mengenai remote controller ya. Jadi remote-nya ini mungkin infrared ini ya, saya nggak tahu ya, seperti inframerah ya, karena kita punya sensor inframerah. Nah, kemudian ini ada kelengkapan lain lagi ya. Saya itu soalnya saya biar siapkan dulu ya, belum dibuka jadi sulit ya. Ya, tapi ini cuma unboxing, jadi untuk menunjukkan aja ya. Nah, kita lihat di sini ada switch ya, di sini ada switch ya, mungkin termasuk micro switch ya, kayak gini ya. Jadi ini kalau ditekan, nah kita kita dengar suara klik gitu ya. Nah, ini switchnya yang sudah diberi kepala. Baik, ini adalah switch ya, artinya ini push button namanya ya. Kalau ditekan dia kembali ya, jadi bukan switch yang fix gitu ya, tapi ditekan kemudian kembali mati lagi ya. Nah, ini adalah switch yang sudah diberi head ya, diberi kepala ya, diberi macam tombol. Jadi switchnya sama, cuma di atasnya sudah dipasang tombol ya. Tombolnya kalau kita lihat ada bermacam-macam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini kepala tombol yang merah ya, ini yang bisa kita pakai ya. Baik, nah ini yang disebut dengan apa ya, istilahnya buzzer ya, jadi akan berbunyi ya seperti bel listrik ya. Tapi ini yang pasif ini ya. Ya, ini ini aktif, ini aktif buzzer, saya lupa, nggak tahu, saya lihat aja, mungkin ada yang pasif. Nggak ada kelihatannya ya, jadi cuman itu ya. Nah, ini ada lagi yang disebut dengan potentiometer. Nah, saya kira ini banyak yang tahu ya, potentiometer ini adalah mungkin tahanan berjalan ya, tahanan geser. Ukurannya nggak ada ya, di samping biasanya ya. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian ini ada anu ya. Oh ya, saya perlu beritahu dulu ya, ini boxnya baru ya. Ini adalah serangkaian tahanan, banyak ya tahanan yang bisa kita pakai, yang anunya ukurannya adalah 330 ohm. Nah, nanti akan kita pakai untuk membantu, mungkin untuk lampu ya, untuk menyalakan LED ya, supaya tegangannya bisa disesuaikan. Kemudian ini ada tahanan lagi, ukurannya adalah 220 ohm. Nah, ini 220 ohm yang akan kita pakai untuk kelengkapannya ini ya. Baik, nah ini yang menarik ini ya. Ini adalah sebuah apa ya ini ya, namanya 1602 display. Nah, ini bisa keluar tulisan ya. Jadi di sini ada tulisannya bisa berjalan, tergantung bagaimana kita merangkai di
anunya Arduino-nya ya. Nah, kemudian ini ada pen untuk membantu. Ya, ini kita bisa pakai ya, kita bisa ambil satu persatu ya, mungkin kita butuhkan untuk nyambung ya, kita bisa patahkan satu persatu untuk dipakai untuk nyambung ya. Saya lupa namanya ini apa ya. Oke, jadi itu ya. Nah, dari unboxing ini ya, kita sebentar, saya sepertinya masih ada lagi ya. Ini ada LED, bukan. Kalau ini 7 segmen, masih dalam bungkusannya ya. Coba saya buka dulu. Ini 7 segmen untuk menyalakan lampu ya. Angka. Nah, ada 7 segmen. Bentar. Nah, nanti kalau lihat ada 7 segmen dan sebelahnya itu yang bulat-bulat banyak itu disebut ini matriks ya, 8x8, 1, 2, 8 kayak ini matriks ya. Mungkin kita bisa bentuk gambar tergantung bagaimana kita nanti memprogramnya. Oke, ini kemudian apa lagi ya. Ini ada wah, belum saya buka ini ya, coba saya usahakan buka dulu. Mungkin ini adalah bagian yang terakhir harus saya perkenalkan. Ini adalah sebuah apa ya, mudah-mudahan apa ini ya. Oh ya, nanti yang perlu saya beritahukan nanti adalah itu ada sistem multiplexing ya, multiplexer ya, karena masukannya cuma satu, analog misalnya ya, kemudian bisa dia masuk datanya data seri tapi keluarnya paralel ya. Jadi kita menyalakan, bisa misalnya menyalakan komponen atau menyalakan lampu ya, itu bisa sampai 8 lampu ya, tergantung prosesornya ya. Kalau perlu kita ketahui, ini mungkin basisnya adalah mikroprosesornya itu adalah Atmega ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya salah ya. Nah, saya sudah melihat ini ya, sepertinya ini driver untuk motor ya, dari driver untuk apa ya, mungkin stepper ya. Saya ini sepertinya kalau lihat itunya sepertinya untuk drivernya motor ya. Baik, jadi itu tadi saya berharap tidak ada yang ketinggalan. Dan ini ada dari ini ada lagi satu. Nah, ini ya. Tadi ada ya, ini adalah buzzer lagi ya, tulisnya buzzer gitu ya. Jadi untuk alarm ya, dibandingkan dengan yang satu ini ya, ini yang aktif, ini yang pasif ya, sedangkan yang ini adalah yang aktif ya, itu bandingkan. Buat apa aktif dan pasif? Nah, nanti kita bermain dengan Arduino-nya. Saya berharap dengan bermain dengan Arduino ini tidak membuat Anda bosan ya. Kalau belum kita jadi diarahkan ke program-program ya. Jadi programnya itu adalah program mungkin program yang tidak mudah ya. Sebenarnya kalau mengerti itu mudah ya, tetapi kalau kita lihat programnya bagaimana ya, ada kurung-kurung awal dan sebagainya ya. Untuk menghindari tersebut ya, saya akan memberikan nanti dalam postingan saya akan memanfaatkan simulator ya. Dari simulator tersebut kita akan bisa mendapatkan programnya ya. Memang lebih baik kalau Anda mengerti programnya ya. Jadi sementara untuk unboxingnya itu dulu ya.